Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TWK, tes wawasan kebangsaan yang sifatnya HOTS untuk seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pada suatu hari, Ricky, seorang pengusaha tambang batu bara yang sukses, kepergok sedang berduaan bersama pemain FTV berinisial HH. Ricky diduga melakukan hubungan badan dengan seorang pemain FTV tersebut. Dari data informasi pihak kepolisian, Ricky sudah memiliki istri dan 4 orang anak, sedangkan HH berstatus belum menikah berumur 24 tahun. Perilaku HH tersebut termasuk pelanggaran indikator nilai dasar bela negara, A. Cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Setia kepada Pancasila, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, teman-teman silakan jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah C. Setia kepada Pancasila. Oke, kita lihat. Salah satu sikap dan perilaku bela negara setia terhadap Pancasila adalah menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Ini di sini ada cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini adalah beberapa indikator dari nilai dasar bela negara. Nah, perbuatan HH ini perbuatan yang tidak setia kepada Pancasila. Salah satu pengamalan setia kepada Pancasila yaitu menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. HH ini tidak menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar karena dia merebut laki orang, pelakor, atau dia berhubungan badan suami istri di luar pernikahan. Jadi dia tidak menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Nah, nanti dari cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila dan seterusnya ini ada pengamalannya atau atau bagian-bagiannya lah. Dari cinta tanah air ini ada bagian-bagiannya, kemudian di sini juga ada bagian-bagiannya dan seterusnya. Nanti saya share ini PDF-nya tentang ada indikator nilai dasar bela negara di keterangannya. Silahkan teman-teman mendownloadnya gratis. Oke, kita ke soal selanjutnya. Berdasarkan isi pengertian yang terdapat dalam Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan memperhatikan isi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memperlihatkan adanya letak dan sifat hubungan antara keduanya. Letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Pembukaan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Proklamasi memberikan inspirasi terhadap pembukaan yang kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal. C. Proklamasi merupakan pertanyaan yang lebih terperinci tentang cita-cita luhur yang harus direalisasikan. D. Proklamasi merupakan landasan material dari lahirnya sistem konstitusi di Indonesia yang dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. E. Pembukaan merupakan pernyataan yang lebih terperinci terhadap keinginan suatu bangsa Indonesia untuk membangun sistem sendiri. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah A. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya
Proklamasi 17 Agustus 1945. Kita lihat penjelasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pertanggungjawaban atas dilaksanakannya proklamasi. Karena memproklamirkan sebagai suatu negara, maka harus memiliki kaidah penting yang dapat memuat di dalamnya prinsip hak asasi manusia secara universal, sejarah perjuangan Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara. Jadi, karena melakukan proklamasi 17 Agustus 1945, maka negara Indonesia, bangsa Indonesia itu harus memiliki kaidah penting atau konstitusi lah yang di dalamnya itu eh, memuat prinsip hak asasi manusia, kemudian sejarah perjuangan Indonesia, tujuan negara, dan dasar negara. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban karena sudah dilakukan proklamasi 17 Agustus 1945. Itu letak dan sifat hubungan dari proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia diantaranya adalah dengan sikap A. Menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat. B. Menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia. C. Membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia. D. Tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, jawaban untuk soal ini adalah E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berdasarkan butir pertama Pancasila, sila ketiga berbunyi mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini tentang pengamalan Pancasila, berarti salah satu butir di sila ketiga itu ini bunyinya mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, kalau bedanya dengan A, bedaannya dengan A itu di sini ada melalui musyawarah mufakat. Ini lebih condong ke sila yang keempat. Nah, itu. Kalau B menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Ini kurang baik juga menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau ini C, membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia. Ini membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Ini tidak ada di pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, tidak ada. Kemudian tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. Nah, ini juga tidak ada. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita ke soal selanjutnya. Akhir-akhir ini sedang hangat topik mengenai rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Kalimantan. Pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota yang baru tersebut, yakni sebagian Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berbagai persiapan selanjutnya akan dimulai dilaksanakan. Antara lain ialah terkait revisi regulasi yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota RI, yakni ini pertanyaannya tentang regulasi yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, yakni jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Nah, terkait pemindahan ibu kota negara, berbagai persiapan selanjutnya akan mulai dilaksanakan. Antara lain adalah terkait revisi regulasi
yang mengatur tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Diingat-ingat boleh ya teman-teman. Jadi yang mengatur DKI Jakarta sebagai ibu kota negara itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ini tentang bahasa Indonesia. Jadi di TWK itu ada salah satu poinnya itu bahasa Indonesia. Nah, ini soal tentang bahasa Indonesia nih. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A. Sutinah Pertiwi SH, B. Moh Indrawan Setyahadi MPD, C. Hajah Rusti Sari Ringsih, D. Dr. Laila Sari Devi, E. Rusli Hadiningrat SS. Nah, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah D. Dr. Laila Sari Devi. Ini benar kayak gini nih. Setelah singkatan itu ada titik, kemudian namanya benar. Ini kan penulisan nama dan gelar yang benar ya. Oke, ini namanya benar, tapi penulisan gelarnya salah. Harusnya setelah nama itu kalau gelarnya di belakang itu ada koma, di sini koma. Nah, ini juga B. Singkatannya ini kalau ini singkatan itu harus ada titik moh, atau biasanya Muhammad itu disingkatnya itu M ya, M titik. Kalau gelarnya ini salah lagi, harusnya di sini ada koma dulu setelah nama, koma baru gelar. Haja Rusti Sari Ringsih. Nah, ini kalau gelarnya sebelum nama itu di sini ada titik seperti dokter ini, dokter titik. Ini juga Haja titik Rusti Sari Ringsih. Kalau yang salahnya setelah S yang kedua ini tidak ada titik, jadi setelah S itu harus ada titik. Di sini kan benar ada koma, terus ini S titik, kemudian S titik harusnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi yang benar adalah D. Ya, ada 5 soal yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk belajar, tetap semangat, dan terus berdoa. Semoga diterima di kampus impian teman-teman masing-masing. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.